Terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pernyataan dari Ibtu Rudiana berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Dede yang mengatakan bahwa keterangan yang ia sampaikan kepada penyidik pada tahun 2016 lalu atas paksaan dari Pak Rudiana. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri gimana, Pak? Tanggapan saya, apa yang Dede sampaikan itu tidak benar. Justru awal mula saya mendapatkan informasi terkait adanya keributan dan penganiayaan di depan SMP 11 itu dari saudara Dede dan saudara AF. Prinsipnya buat saya bahwa kebenaran apa tadi yang saya pahamkan, kalau kebenaran itu selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Pak, 8 tahun kehilangan seorang putra tentu tidak mudah buat Pak Rudiana. Nah, perasaan Pak Rudiana sendiri sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen meneruskan orang tua sebagai polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang keji, karena bunuh, harapan kami terhadap Eki sudah hilang karena anak kami sudah nggak ada. Oke, saya akan langsung minta Mas Desa untuk mengomentari. Apakah memang Anda sepakat dengan Pak Nasrullah bahwa ada pembiaran dalam hal penetapan tersangka Dede? Saya ingin memberikan tanggapan ke Pak Nasrullah dan Bang Jutek sekaligus. Begini, beberapa hari lalu sesungguhnya saya mencoba membangun komunikasi dengan Mabes Polri. Saya berkirim WhatsApp ke nomor hotline Polda Jabar yang secara khusus diperuntukkan pengungkapan kasus Cirebon. Oh, yang hotline waktu itu dibuka ya? Nah, dan yang juga isi yang kurang lebih sama saya juga kirim ke Divisi Humas Mabes Polri. Kenapa saya berkomunikasi kedua belah pihak itu? Dikarenakan di website Humas Mabes Polri, pemberitaan tentang kasus Cirebon ini yang mutakhir adalah pada bulan Juni. Itu saya tafsirkan bahwa terkesan sejak Juni sampai Agustus, seolah-olah kasus ini, skandal ini, kehebohan ini tidak lagi menempati prioritas tertinggi. Padahal Kapolri sudah mengatakan bahwa peristiwa Cirebon harus diungkap antara lain tuntas dan transparan. Tuntas tampaknya masih jauh di ufuk. Tadi Bang Jutek berharap disegerakan prosesnya agar tuntasnya juga bisa segera kita dapatkan. Tapi jangankan bicara tuntas. Transparansi pun terus terang membuat saya sekarang risau luar biasa. Karena tadi itu, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa seolah-olah kasus ini tidak lagi berada pada prioritas tertinggi. Jadi kita atau saya pribadi paling tidak sungguh-sungguh tidak tahu apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh Polda Jabar dan Mabes Polri terkait dengan peristiwa Cirebon. Nah, setelah saya berkirim WhatsApp dan email ke Polda Jabar maupun ke Divisi Humas Mabes Polri, apa respon yang saya terima? Nol. Tidak ada jawaban sama Tidak sekali ada. sampai sekarang ini? WhatsApp saya itu sudah centang 2. Artinya sudah sampai di tujuan. Artinya nomor hotline itu masih aktif. Tapi ternyata tidak ada respon apapun. Padahal sekelas Mas Reza aja yang memberikan laporan tidak dijawab memang ya? Satu mantan petinggi Mabes Polri saat itu bertanya ke saya, mungkin juga mengkritik saya. Apa kapasitas saudara? Bertanya ke Polda Jabar maupun Mabes Polri. Saya katakan, ketika hotline number itu diadakan oleh Polda Jabar, Dirhumas Polda Jabar menyebut silakan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kami melalui nomor itu. Jadi sudah kapasitas saya bertanya adalah sebagai anggota masyarakat. Dan isinya pun sesungguhnya konstruktif bagi Polri. Pertama, saya bertanya-tanya, ini bagaimana kabar Sudirman? Ada kabar bahwa Sudirman ini memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau memang demikian, maka perlakuan hukum terhadap Sudirman ini harus berbeda. Agar tidak terjadi misalnya pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Kalau dia seorang penyandang disabilitas. Itu isi WhatsApp dan juga email yang Anda kirimkan? Nah, itu kan berarti saya bertanya, sekaligus memberikan pandangan konstruktif bahwa perlakuan hukum semestinya berbeda terhadap orang yang diduga memiliki masalah disabilitas tertentu. Misalnya disabilitas mental. Itu poin pertama. Yang kedua, belakangan ini kan terjadi kegemparan
Setelah saya utarakan berulang kali bahwa alat bukti yang merupakan bukti emas, bukti vital adalah bukti komunikasi yang ternyata ditemukan oleh Edwin Partogi, yaitu penasihat hukum Saka Tatal. Dia berhasil menemukan bukti yang ringkasnya adalah pada jam yang disebut-sebut bahwa Vina dan Eki sudah meninggal dunia, ternyata Vina masih berkomunikasi dengan kedua rekannya, yaitu Mega dan Widi. Iya. Pertanyaan saya, apa yang diyakini oleh Edwin Partogi sebagai alat bukti komunikasi forensik itu, bukti komunikasi elektronik itu valid atau tidak? Kalau ternyata itu hoax, kalau itu hanya sebatas klaim, berarti sudah Edwin Partogi bermasalah dengan hukum. Tapi kalau ternyata itu valid, maka sesungguhnya Mabes Polri punya kerendahan hati untuk menyodorkan bukti komunikasi elektronik itu untuk kepentingan PK. Itu hal yang kedua yang saya ajukan. Yang ketiga terkait DPO. Berdasarkan putusan hakim yang sudah inkrah, ada 4 orang DPO. 4 orang DPO alias buron ini kemana mereka? Coba bayangkan, kalau ternyata Polda Jabar tidak lagi bekerja mencari 4 DPO itu, maka artinya ada putusan yang menyebut 3 DPO. Tapi ada putusan lain yang menyebut 4 DPO. Oke, itu isinya di mana? Dari mana yang 4 DPO? Silakan saja. Pokoknya berarti ada 3 perkara ya. Ada 3 berkas hukum. Berarti saya bayangkan 2 di antara 3 putusan hukum itu, yang satu menyebut 3 DPO, yang satu lagi menyebut 4 DPO. Terlepas berapapun jumlah DPO, yang ingin saya katakan adalah jangan sampai Polda Jabar terkesan membiarkan buronan berkeliaran di sekitar kita tanpa pernah dicari lagi. Ingat loh, mereka ini buron terkait apa? Terkait dengan pidana penganiayaan, pemerkosaan massal, dan pembunuhan. Kan super berbahaya ini. Kalau memang DPO itu ada, kalau memang ada, maka Polda Jabar harus cari dan dapatkan mereka agar tidak menghantui masyarakat, agar tidak menteror saya, misalnya. Nah, lagi-lagi, ini pertanyaan yang saya sertakan dengan pandangan konstruktif terkait dengan apa yang menurut saya perlu dilakukan. Sayang beribu sayang, isi komunikasi yang menurut saya konstruktif itu berupa dukungan bagi Mabes Polri dan Polda Jabar itu tidak terjawab. Padahal, sekali lagi, Kapolri sendiri yang mengatakan peristiwa Cirebon harus diungkap secara tuntas dan transparan. Transparansi yang saya tagih paling tidak adalah tolonglah respon bentuk komunikasi konstruktif yang sudah coba saya bangun kepada mereka. Oke, Anda ingin mengomentari pernyataan Pak Rudiana tadi yang kita dengarkan sama-sama? Yang terkait yang mana? Dia mengatakan bahwa pada saat itu dia kemudian bertemu dengan Aep dan Dede dan dia tidak mengarahkan soal kesaksian Aep dan juga Dede. Nah, kesulitannya begini. Sampai menangis tadi. Iya, saya terserahlah publik ingin menafsirkan apa. Tapi saya tidak memiliki landasan untuk berprasangka buruk kepada Ibtu Rudiana. Kenapa? Karena Mabes Polri sendiri yang sudah menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Dulu, sebagaimana saya sampaikan di ruang persidangan, saya menganggap Ibtu Rudiana sudah melanggar sejumlah poin dalam kode etik profesi Polri. Termasuk salah satunya adalah membuat laporan palsu. Tapi ternyata karena Mabes Polri menyimpulkan Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik, maka saya mau mengatakan apa? Saya tidak punya landasan untuk kemudian mengkritisi orang ini. Saya takluk di bawah sebuah simpulan yang sudah dibangun Mabes Polri, bahwa inilah contoh personil Polri yang profesional, yang terpercaya, yang tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Tidak ada pelanggaran etik apapun disebutkan oleh pihak Polri ya, terkait dengan Ibtu Rudiana. Oke, saya ingin ke Pak Jutek. Pak Jutek, jadi beberapa hari lagi PK terpidana akan dilaksanakan. Saya ingin konfirmasi dulu, untuk PK ini sudah termasuk Sudirman atau belum, Pak Jutek? Kami mendaftarkan Sudirman baru 3 hari lalu. Tapi kami sudah berkirim surat untuk disatukan untuk alasan efisiensi dan juga biaya dan waktu ya. Supaya kami satukan, nanti di tanggal 4 lah kami akan mohon di jawaban dari majelis apakah itu bisa disatukan. Secara formil sudah kami berkirim surat ke Pengadilan Negeri dan juga ke Mahkamah Agung. Demikian. Oke. Nanti pada saat PK, novum, saksi maupun juga ahli yang akan dihadirkan siapa saja, Pak? Banyak ya yang kita akan hadirkan. Tentu kita ingin membuktikan ya. Contoh yang tadi Pak Reza Indragiri sampaikan, ya beliau ini kan bidangnya psikologi forensik. Ya tentu kami akan mendalami ya secara keilmuan beliau di dalam sisi psikologi forensik. Kami ingin mendalami bagaimana sih secara
psikologi para tahanan itu ya, para terpidana saat itu menghadapi dalam situasi yang demikian lalu memberikan keterangannya bisa dipercaya apa tidak. Kemudian kami ingin menghadirkan juga keterangan beliau misalnya melihat bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, apakah menurut beliau di dalam ilmu yang dikuasai oleh Pak Reza misalnya sudah mumpuni apa tidak. Ya umum-umum lah saya pikir itu ringan-ringan, tapi ya orang bilang ringan-ringan lucu gitu kan ya. Kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan itu tentu yang berkembang, yang kami tanya, yang selama ini juga publik bertanya, ya kan? Yang tadi yang Pak Nusrullah juga sampaikan, bahwa seorang saksi kalau ada alat bukti lain, ya silakan. Kan tidak menutup kemungkinan, tetapi ada hukum formil kita, sorry, Ya. juga yang mengatakan bahwa seorang saksi bukanlah saksi kalau tidak didukung keterangan lain. Ya kan, apalagi tidak didukung oleh alat bukti lain, tentu tidak akan kuat. Pertanyaan saya sekali lagi kepada Aib ini, ya kami tidak punya hak juga untuk menilai dia benar atau tidak. Nah, apakah Dede yang benar pengakuannya? Tapi yang jelas bahwa kami sudah melaporkan Aib dan Dede. Nah, Tapi untuk Dede sudah terkonfirmasi bahwa akan jadi salah satu saksi ya? Oh iya, sudah. Itu udah pasti, malah novum, karena saat itu satu hal ya Mbak ya, kami mau sampaikan. Dede tidak hadir di muka persidangan. Saya mau sampaikan juga kepada Pak Nasrullah, dia tidak pernah diambil sumpahnya di muka persidangan. Tetapi dia mengaku di dalam penyidikannya, dan sudah kami tanya, dan di dalam berkasnya sudah jelas penyidik mencantumkan dia disumpah di depan penyidik. Artinya kesaksian sumpah di depan penyidik inilah yang dikuatkan di pengadilan, dan di pertimbangan putusan bahwa dianggap keterangan Dede yang di depan penyidik yang tidak hadir di persidangan itu dianggap sudah hadir dan dibawa keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Itu yang kami kejar. Jadi artinya secara hukum formil ini juga aneh, kami akan kejar nanti kepada hukum pidana, ahli hukum pidana, apa boleh ya seorang yang masih sehat, masih cakap baik, diambil sumpahnya di depan penyidik lalu tidak hadir di persidangan. Kenapa? Apalagi keterangan Dede ketika dia mau hadir dapat panggilan, dia konsul ke Aibtu Rudiana menurut pengakuan dia Aibtu Rudiana, lalu Aibtu Rudiana yang menyarankan dia tidak hadir, gitu Pak Nasrullah. Ya ini kan sungguh ironis, ini berdasarkan kesaksian Dede gitu kan, dan sudah terbuka umum, makanya kami sampaikan. Jadi banyak yang kami akan gali ya, terutama ke Pak Reza. Nanti kami akan gali banyak lah terkait dengan forensik psikologi itu ya. Gitu banyak kami akan gali untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan kami gitu kan, supaya tercatat di muka persidangan. Karena keanehan-keanehan kami kan kami nggak bisa menjawab. Kami bertanya lalu kami menjawab, kan nggak mungkin. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini kami harus jawab kepada ahlinya. Nanti dipakai oleh majelis di dalam majelis PK atau tidak dalam pertimbangannya, itu biarlah majelis hakim lah yang nanti akan memutuskan itu keterangan ahli itu dipakai apa tidak gitu. Pak Nasrullah dari tadi sudah ngangguk-ngangguk, apa yang ingin Anda komentari? Saya respon dulu apa yang disampaikan oleh Pak Reza. Saya sependapat dengan Pak Reza, tidak boleh ada aparat atau siapapun warga negara yang mengajukan pertanyaan. Apa hak Anda untuk mengajukan pertanyaan? Kalau pertanyaan itu diajukan ya ke yang Anda jaga, sama saja dengan menyalahkan polisi yang membuka hotline service itu. Untuk apa dibuka? Jawab saja kalau sudah ada pertanyaan dari masyarakat, walaupun mungkin bisa dibatasi, tidak masuk ke material dari hasil penyidikan. Formal saja jawab gitu. Kalau nggak jangan buka hotline. Untuk apa? Buang-buang energi kan. Yang namanya penyidikan kita bisa pahami kalau itu silent operation. Tidak harus transparan, ngablak banget kepada publik ya. Nah, tapi kalau Anda tidak mau memberikan keterangan, jangan buka hotline. Orang udah capek-capek nulis, merespon dengan baik, kemudian bilang apa hak Anda untuk mengajukan pertanyaan? Itu pernyataan yang keliru. Satu. Yang kedua, saya tidak mau memberikan keterangan sekarang ini sebagai seorang ahli di bidang hukum pidana, tapi saya memberikan keterangan sebagai seorang praktisi. Dalam praktek peradilan, begitu sering saya menolak keterangan dari seorang saksi yang di BAP kemudian dibacakan berita acara sumpahnya.
Saya menolak. Karena apa? Saksi waktu diperiksa di BAP itu satu warna tok, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Sementara di ruang sidang ada 3 pihak. Jaksa penuntut umum bisa mengajukan pertanyaan, penasihat hukum dan terdakwa bisa mengajukan pertanyaan, dan bahkan nanti oleh hakim ditanyakan kepada terdakwa, apa tanggapan Anda? Apa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi? Dibantah atau diakui? Bahkan kemudian hakim juga bisa menggali. Dan itu kesempatan itu tidak ada. Oleh karena itu dalam praktek, kalau tidak ada kesepakatan antara pengacara, jaksa penuntut umum untuk dibacakan berita acara sumpah, paling-paling yang dibacakan BAP, tapi tidak ada berita acara sumpah. Ya, untuk mengakomodir keinginan salah satu pihak. Nah, paling itu hanya untuk menguatkan keyakinan hakim, tapi tidak boleh dijadikan alat bukti keterangan saksi. Nah, kalau dalam konteks ini, saya seandainya menjadi lawyer, perang habis-habisan di ruang sidang. Kalau perlu saya walk out. Kalau hakim tetap memaksa membaca itu, saya walk out. Dan saya tidak bertanggung jawab atas penegakan hukum yang seperti itu. Karena itu akal-akalan, ya. Nah, terus kemudian saya juga mengatakan bahwa saya sangat mengapresiasi Pak Reza Indrayana berkenan Indragiri, Pak. Indragiri, Pak Reza Indragiri teman saya, lupa saya kami sering jadi narsum bersama, kok kepleset lidah saja lupa. Berkenan memberikan keterangan ahli di dalam kasus-kasus yang tidak make money seperti ini, tidak menghasilkan uang. Saya salut juga kepada Adinda Jutek ini dan teman-teman mau mencari sebuah keadilan. Tetapi ingat loh Pak, kalau saya Pak Reza menjadi dalam perkara-perkara sering sekali menyerang ahli yang sudah memberikan keterangan di berbagai media dengan serangan gini Pak Indra, ya, dengan serangan Anda kan sudah memberikan keterangan seperti ini, pasti Anda akan bertahan mempertahankan itu. Oleh karena itu saya saran kepada semua media, kalau ada person-person yang berpotensi untuk diminta keterangan ahli di persidangan, tolong tidak terlalu dalam Anda mengajukan pertanyaan kepada ahli tersebut, karena akan merugikan kepentingan pihak yang membawa ahli tersebut. Karena kami Pak Reza di ruang sidang sering sekali di titik itu kami berdebat, boleh tanya sama Dinda Jutek, saling menyerang dari kredibilitas keterangan ahli itu dari sudut yang saya sampaikan tadi. Ya. Baik, Mas Reza, waktu kita sangat terbatas. Ini pertanyaan terakhir saya. PK terpidana nanti akan dilaksanakan pekan depan, tapi di sisi lain untuk PK Saka Tatal sendiri ini belum ada keputusannya. Sesulit itukah untuk mencari keadilan untuk para terpidana? Realitasnya iya, butuh 8 tahun sampai kemudian publik melek, Pradi kemudian turun tangan untuk menjadi kuasa bagi sekian banyak terpidana. Itu menunjukkan memang betapa peliknya ungkapan kasus atau peristiwa Cirebon, betapa peliknya mencari kebenaran terkait dengan peristiwa Cirebon. Tapi bagi saya, kita jangan lupa, di balik peristiwa Cirebon ini juga ada problem etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik. Saya sudah berdiskusi dengan sekian banyak pihak yang terkemuka terkait dengan apa yang mereka nilai sehubungan dengan kerja penyidik di tahun 2016, bahkan juga tahun 2024. Ada 5 kosakata yang saya masih ingat. Ada ahli yang menyebutnya sebagai bentuk kelalaian. Ada juga tokoh berbintang di pundaknya yang menyebutnya ini sebagai bentuk kepanikan. Ada yang menilai ini sebagai bentuk kesetiakawanan yang menyimpang. Ada juga yang menyebutnya sebagai kesembronoan. Dan yang paling serius, ada juga yang menyebut bahwa para penyidik sudah melakukan kejahatan. Dengan demikian, di samping kita berkonsentrasi pada aspek pidana peristiwa Cirebon, sesungguhnya ada atau tidak pidana pada peristiwa itu, jangan lupa bahwa ada sejumlah penyidik Polri, penyidik Polda Jabar yang juga perlu ditelisik terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya mereka sudah melakukan 5 hal yang saya sebutkan barusan.
Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kuasa hukum atau mungkin nanti? Saya tidak ingin menyampaikan apapun ke kuasa hukum. Baik, terakhir Pak Jutek, apa yang ingin Anda sampaikan jelang PK 7 terpidana ya, kalau misalnya Sudirman bisa langsung ikut di PK pekan depan? Ya, kami berharap bahwa keadilan dapat tersaji ya, karena versi kami nanti kami akan hadirkan satu sidang yang akan juga mendidik masyarakat lah, bahwa kita nggak perlu takut mengungkapkan kebenaran, kami akan menggali, kami akan menyiapkan itu, dan yang paling penting ya, nanti tim penasihat hukum ini kan langsung akan dipimpin oleh Bang Oto ya, beliau akan hadir nanti tanggal 4 di Cirebon. Ya, jadi Bang Oto ini akan memimpin langsung tim. Selama ini kan saya dengan Bang Ruli ini hanya koordinator di lapangan ya, koordinator tim hukum. Jadi Bang Oto akan pimpin langsung. Kami sudah rapat berkali-kali mempresentasikan ini dengan tim termasuk Bang Oto. Dan kami melihat sangat menarik, dan keyakinan kami seperti yang Pak Reza Indragiri tadi sampaikan, bahwa apa yang selama ini seperti biasaan atau praktek yang umum di dalam, baik itu di dalam penyidik, dalam proses peradilan, di dalam proses penuntutan yang tadi disampaikan Pak Tengku Nasrullah, ini nggak boleh berlanjut. Menurut saya ini akan memakan korban yang lebih banyak. Ini seperti puncak gunung es. Ini 8 terpidana ini dan 7 terpidana yang masih di dalam sumur hidup ini puncak gunung es. Oke. Ya. Menurut saya di bawahnya ini mungkin banyak. Kami ketika menangani kasus ini kami mendapatkan banyak nih Pak Reza, Pak Tengku, ya Pak Narusuro, bahwa di Indonesia, ada di Kalimantan kami dengar barusan berkirim surat kepada kami dan juga minta bantuan yang sama. Ini mirip-mirip, mirip-mirip karena korban pelapor ini mempunyai kedekatan dengan penyidik sehingga dugaan rekayasa kasus ini hampir mirip-mirip. Dan juga hampir 7-8 tahun lalu sama. Dan ini saya pikir ini banyak kasus ini yang tadi Pak Nasrullah sampaikan, tiap hari kita lihat orang memberikan kesaksian palsu dalam pengadilan, orang memberikan praktek-prakteknya seperti biasa. Ya, ini sudah terang benderang kok menurut saya ya. Ini nggak perlu lagi yang capek-capek kita membuktikan gitu Mbak. Menurut saya mari kita tegakkan keadilan. Baik, gitu. Pak Jutek, Mas Reza, Pak Nasrullah, terima kasih sudah. Sedikit saja, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Nasrullah yang sudah memberikan input bagi saya. Saya perhatikan secara seksama. Terima kasih Pak Nasrullah. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Nasrullah, Pak Jutek, Mas Reza sudah hadir juga di studio NTV. Tentu NTV juga tetap mengawal kasus Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, NTV Prime Dialog masih akan hadir bersama rekan Doni De Keizer. Nanti akan membahas soal Persija bukan tim kelas 2. Tetaplah bersama kami.